Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, Bapak Ibu, jajaran pimpinan, pegawai dan jamaah Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Alhamdulillah kita berkumpul bersama telah menjalankan salat fardu zuhur berjamaah diiringi dengan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, afiat, dan kita dapat bernafas dengan lega menjalani kehidupan ini yang semoga ini semua adalah inayah, taufik, hidayah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan pada kultum di kali 2 ini, karena kultum itu kuliah 7 menit Pak, kita kali 2 ya 14 menitan lah. Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit bagaimana kita mentadabburi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan istiqomah dalam konsepsinya di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran, ayat yang telah tadi saya bacakan, yaitu Quran Surat Hud ayat ke-112. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita membahas masalah-masalah tentang ini, misalkan saja bagaimana kita mengistiqomahkan membaca zikir, misalkan istighfar 1 hari 100 kali, atau misalkan tahmid hamdalah 1 hari berapa kali, itu mudah untuk diteorikan tapi sulit untuk diamalkan, sehingga butuh proses. Maka dari itu saya terutama mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Wahai Muhammad, istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan, wa man taba ma'aka. Di dalam tafsir Jalalain, wa man amana ma'aka, bersama orang-orang yang beriman denganmu, wala tadghaw wala tujawizu hududallah, dan janganlah engkau melampaui batas. Dari ayat ini ada 3 indikator bagaimana konsepsi Al-Quran terhadap agar kita bisa istiqomah. Yang pertama adalah fastaqim, istiqomahlah wahai engkau, karena kita ketahui dalam hadis yang lain ketika sahabat itu melihat Rasulullah itu beruban, kemudian Rasulullah mengatakan syayyabatni Hud wa akhwatuha, surat Hud itu telah membuatku beruban karena aku memikirkan begitu sangat berat sekali apa yang ada di dalam kandungannya, diantaranya berkaitan dengan istiqomah. Yang pertama, istiqomah itu indikatornya adalah sebagaimana yang diperintahkan. Kata kunci yang pertama, kama umirta. Karena tidak mungkin ketika kita istiqomah kepada hal-hal yang tidak diperintahkan, hal-hal yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya. Misalkan mau puasa terus, ya, puasa yang tidak ada kaitannya, misalkan terus puasa, atau sholat yang tidak disyariatkan maka sholat. Karena esensi diterimanya amal itu pertama adalah khalisan lillah, yang kedua ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi SAW. Sehingga kita ketahui ketika kita mengamalkan sesuatu, kita pelajari, bukan hanya saya mengikut orang-orang itu aja gitu kan. Nah, tapi kemudian ada landasan ilmu yang kemudian menjadikan seseorang itu beramal. Kemudian yang kedua itu waman taba ma'aka. Dalam tafsir Jalalain, bersama orang-orang yang beriman denganmu. Ketika Rasul Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada Rasul memerintahkan ini, maka ayat Al-Qur'an ini bukan hanya berlaku kepada Rasulullah tetapi kepada umat setelahnya. Nah, termasuk kita umat di masa ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua indikatornya adalah bersama orang-orang yang beriman bersamamu. Sehingga di sini mengindikasikan bersama komunitas atau orang-orang yang saleh. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaitanu ma'al wahid wa ma'al iftaini ab'ad."
Syaitan itu bersama orang yang sendirian. Kalau bersama orang yang berdua atau lebih, maka dia menjauh. Karena untuk kelas kita, kalau untuk kelas para ulama yang mereka bisa membersihkan dirinya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu untuk makom-makom mereka, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saja dalam contoh, di dalam hadis Sahih Bukhari, bagaimana kita beragama ini harus berkomunitas. Misalkan contoh, saya ambil contoh di jamaah sini. Kita ketahui bahwa sunnah muakkad di dalam sholat nafilah itu adalah 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat kemudian ba'diyah. Ada jarak waktu tadi saya hitung sekitar 7-8 menit. Ketika para jamaah di sini melihat ada di sekelompok kawannya di sebelah kiri atau kanannya habis sholat 2 rakaat kemudian sholat lagi. Kemudian ada daya dalam teorinya Icek Ajzen, subjective norm, itu kemudian kita melihat dia sholat lagi, ada waktu space masih lama, saya ikut sholat lagi. Setelah itu kemudian kita tanya, kenapa sholat lagi? Ini yang sunnah muakkadnya itu kita kalau bisa dapatkan 4 qobliyah itu. Kemudian kita terbawa lagi dengan komunitas-komunitas seperti itu. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dalam hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dia ingin bertaubat. Dia nanya pertama kepada abid, orang yang ahli ibadah. Dia bertanya, "Fahal lahu min taubah?" Kira-kira taubatnya diterima atau tidak? Abid tadi, orang yang ahli ibadah tadi mengatakan, "La, tidak diterima taubatnya." Maka seketika itu dibunuh langsung sehingga menjadi 100. Jadi cepet Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian ditunjukkan lagi sambil dibawa sama temannya, sambil gemeteran juga, karena kalau salah-salah bawa orang bisa ditusuk juga dia. Kemudian dibawa kepada orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kemudian dia ditanya, "Wahai alim, ini ada orang yang sudah membunuh 100 orang tapi dia ingin bertaubat, apakah taubatnya diterima?" "Na'am, man yahulu bainahu wa bainat taubah." Siapa yang menghalanginya dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama tadi memberikan syarat, "Walakin intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'hum." Tetapi kamu pergi ke satu negeri, di situ ada orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang saleh, kamu ikut beribadah bersama mereka. Seketika itu orang yang telah membunuh 100 orang tadi, kemudian dia melakukan perjalanan menuju daerah yang disebutkan oleh ulama tadi. Di tengah-tengah perjalanan kemudian dia meninggal dunia. Maka kemudian di dalam hadis disebutkan ada malaikat yang berseteru di situ, yaitu malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat ini udah mau ngambil duluan, kata malaikat azab, enggak, ini bagian saya. Karena dia belum selesai menuju ke komunitasnya tadi. Kemudian malaikat rahmat, enggak, yang penting niatnya sudah dihitung. Kemudian diukurlah, oke, mari kita ukur. Diukur antara jarak ketika dia dengan komunitas yang melakukan maksiat perbuatan fujur tadi, dengan daerah yang tadi disebutkan oleh ulama, maka dihitung. Dalam hadis disebutkan hanya beda jaraknya 1 jengkal, yang kemudian dia mendapatkan rahmat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersama komunitas. Bapak Ibu sekalian, tentu bukan hanya di sini, di rumahnya ada masjid, ada majelis ilmu dan yang lain sebagainya. Berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki tingkat kesolehan yang saling mendorong satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, wala tatghaw. Janganlah berlebihan, jangan melampaui batas. Di masa Nabi SAW ada orang namanya Abu Israil. Jadi ketika Rasulullah mau masuk ke dalam masjid di Madinah, Abu Israil itu dia berdiri di depan di bawah terik matahari sambil berdiri dan dia puasa. Kemudian Rasul tanya, "Man huwa?" "Huwa Abu Israil." "Dia Abu Israil ya Rasul." "Dia lagi ngapain?" "Dia bernazar untuk berpuasa sambil berdiri di tengah terik matahari." Kata Rasulullah, "Suruh dia untuk duduk, suruh dia untuk tidak berdiri seperti itu, tapi silahkan lanjutkan puasanya. Karena ini yang tidak disyariatkan, maka Rasulullah tidak memerintahkannya." Yang berikutnya ada lagi salah satu sahabat Nabi yang dia mengikatkan ketika sholat qiyamul lail, itu diikatin pakai tali agar dia bisa menopang berdiri. Kemudian Rasul melihat, itu tali apa? Itu tali daripada sahabat fulan ya Rasul.
Ketika dia capek, dia sangkutin tuh di kedua ketiaknya agar bisa berdiri. Kata Rasulullah, halluhu fal yusalli ahadukum nasyatahu. Lepaskan itu, hendaklah kalian itu sholat dalam keadaan paripurna. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika memaksakan baca Quran, tapi matanya sudah ngantuk dan lelah, kita paksakan, itu bisa ngaco dipastikan baca Qurannya. Bisa loncat ke ayat-ayat yang lain, sehingga ini dimakruhkan menurut para ulama fikih. Bapak Ibu sekalian, inilah hal-hal yang kemudian kita ketahui. Kata kuncinya dalam istiqomah sangat simpel sekali yang disebutkan dalam Al-Quran secara teori, tapi bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah atas yang diperintahkan, berdasarkan dengan ilmu, bukan hal-hal yang tidak diperintahkan. Yang kedua adalah wa man taba ma'ak, bersama komunitas. Kemudian yang ketiga, jangan melampaui batas. Maka yang paling penting itu khairul umur ahabul umur ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara ibadah amalan di sisi Allah adalah kontinuitasnya walaupun dia sedikit. Itu kata kuncinya. Karena bertambahnya nanti seiring dengan kenikmatan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita khususkan kepada dua hal. Yang pertama, bagi jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini, agar Allah berikan kekuatan untuk dapat mengemban amanah dalam setiap tugas-tugas kenegaraannya. Kemudian yang kedua, kita khususkan juga Fatihah ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, agar Allah ganti yang lebih baik dan agar Allah terima wafat mereka sebagai wafat husnul khatimah dan sebagai tanda syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kelapangan dalam menjalani musibah ini. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.